Sekarang Pak Edi bukan Kristen lagi, berarti Pak Edi memang tidak beriman lagi kepada itu. Tetapi saya beriman. Satu ayat tidak saya imani, maka saya wajib meninggalkan Kristen. Itu tolong Mas Rudi sambil cari ayatnya, hadisnya soal ajar aswad itu. Nanti saya tunggu jawabannya. Kemudian tadi Mas Rudi juga menyentil masalah bagaimana posisi firman Tuhan itu di dalam pandangan orang Islam. Firman Tuhan itu turunnya dari wahyu Allah, diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau pandangan Kristen kan firman Tuhan itu adalah Yesus. Anda tadi sudah mengutip ayat Yohanes 1 ayat 1. Padahal ingat, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 itu karangan kitab Yohanes. Tidak pernah Yesus mengatakan Yohanes ayat 1 ayat pasal 1 ayat 1 itu sebuah wahyu firman Tuhan, tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu, dan itu Anda pakai sebagai dogma bahwa Yesus adalah firman. Ini konyol. Karena apa? Karena ternyata Yesus di dalam ayat-ayatnya tidak mengakui beliau adalah firman Tuhan. Bahkan Yesus pernah tidak ada, umur 12 tahun baru muncul 30 tahun. Masa firman Tuhan hilang selama 18 tahun? Kan aneh. Bukankah kalau Yesus itu sebagai firman, Nabi Bunda Maria dan juga para sahabat-sahabat waktu itu pasti mencatat tulisan ucapan-ucapan Yesus di kala masih kecil. Itu saya ingat kisah apa itu ya, kalau di dalam agama Hindu itu si Krishna mulai kecil itu titisan para dewa kan, dia bilang seperti itu. Mirip seperti itu. Dan itu sebagai cerita dongeng saya katakan. Ya maaf, saya tidak mengatakan bahwa Injil itu adalah dongeng tidak. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa Injil Yohanes ayat 1 itu adalah karangan. Itu bukan ucapan Yesus. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkata di dalam Yohanes itu ucapan Yesus, tidak ada. Bahkan mengutip Yesus pernah berkata bahwa dirinya adalah sebuah firman, tidak seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 itu seperti prolog pembukaan sebuah kitab. Dan itu karangan manusia, bukan Yesus dan bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dilakukan oleh Yesus adalah perintah dari Allahnya. Yesus tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri, tidak pernah. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku perintahkan ini semuanya berasal dari Allah. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8, 26, banyak sekali ayat itu. Tidak usah saya baca satu-satu, Anda pasti paham. Yesus bukan firman. Gitu. Tolong jelaskan posisi Yesus sebagai firman kalau Anda bisa menjawab soal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Selanjutnya 7 menit kesempatan Pak Rudi untuk menyangga. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jawaban yang gampang, kenapa nggak dijawab Pak Edi? Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam apa? Itu belum dijawab. Gampang sekali nih itu. Ya, nanti tolong dijawab karena penting sekali. Nah, mengenai Pak Edi protes bahwa itu bukan ucapan Yesus, bahwa itu bukan begini. Pak Edi, kita ini adalah pengikut. Pak Edi juga, saya juga pengikut. Semua yang di dalam kitab suci harus saya imani. Pak Edi bukan orang Kristen lagi. Kalau Pak Edi Kristen berhak mengatakan demikian, itu pun tidak berhak. Sekarang Pak Edi bukan Kristen lagi, berarti Pak Edi memang tidak beriman lagi kepada itu. Tetapi saya beriman. Satu ayat tidak saya imani, maka saya wajib meninggalkan Kristen. Itu hukum alamnya kita beragama ini Pak Edi. Ya, mau Pak Edi bilang pun itu dari hantu belau, mau dari apa, asal sudah ada di kitab suci kami tolak itu semua. Yang kami terima adalah itu adalah firman Allah. Sekalipun Yohanes yang menuliskan. Karena penulisan kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan. Ya Pak Edi, jadi permasalahan itu Pak Edi angkat, itu tidak relevan. Karena itu iman kami. Mana bisa Pak Edi ganggu gugat lagi itu? Tidak bisa. Mau Pak Edi bilang himne
himne guru, himne apa namanya itu? Yang dibilang orang Platois segini lah, tidak urusan. Itu sudah ada di kitab suci, maka kami imani. Sama dengan Pak Edi. Pak Edi imani saja apa yang di Al-Quran. Masa saya manusia yang tersisa di dunia ini cuma saya sendiri yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna, tidak diubah-ubah. Pak Edi tidak percaya sama Al-Quran kitab suci paling lengkap. Selalu mengutip jawaban dari Bible. Artinya Bible pendukung Al-Quran baru bisa menjawab. Cuman saya satu-satunya di dunia ini yang masih percaya Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Kemana kalian semua? Apakah harus kita rubah itu? Ya Pak Edi? Nah, pertanyaan Pak Edi yang kedua. Firman Tuhan Yesus hilang 18 tahun. Itu sudah jelas. Kan ketika Yesus di bait Allah, orang tercengang-cengang, maka Maria takut akan kejadian itu. Maka Yesus dibawa pulang ke Nazaret. Pusat daripada cerdik pandai itu di Yerusalem, bukan di Nazaret. Makanya ketika Yesus muncul di Yerusalem, maka ditulislah kisah itu. Ketika Yesus pulang ke Nazaret, tidak ada satupun kisah yang ditulis. Dan dia masih kecil. Hanya Herodes yang ingin membunuh waktu usia di bawah 2 tahun. Tetapi setelah Yesus besar, dianggap orang, entah siapa-siapa itu katanya. Tapi dia pintar sekali ya, iya betul. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus belajar teologi di bait Allah seperti kata-kata pendeta lain. Saya tidak mau. Hak saya berbeda dari mereka. Kenapa saya katakan begitu? Yesus sendiri mengatakan bahwa pengajaran dia dari surga. Siapa lagi yang mampu mengajari Yesus? Tak ada. Ahli Taurat, kau dibuatnya. Buktinya tanya jawab, mereka kalah. Jadi kenapa 18 tahun tidak ada? Ya karena Yesus di Nazaret. Orang tuanya tidak mau membawa ke sana. Demikian. Kemudian Pak Edi bilang, wah Yesus sendiri mengatakan aku berkata-kata bukan dari dalam diriku. Dia yang mengutus aku. Kan sudah saya kasih contoh Pak Edi. Sekarang saya kasih contoh lagi. Biar lebih paham Pak Edi. Tolong admin dibesarkan video saya. Halo? Saya tetap harus mengajari. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka adalah firman. Firman adalah Allah. Halo Pak Edi, saya bilang. Yang Pak Edi dengar di layar Pak Edi hanya suara saya. Maka Pak Edi dari sudut Pak Edi. Maka dari sudut Musa. Kan penulisan kitab suci itu kan dari sudut manusia yang mendengar. Si Musa yang menulis. Ya Tuhan katanya. Sama dengan Pak Edi. Saya nggak ada di hadapan Pak Edi, hanya suara. Terus Pak Edi bilang, ya Rudi. Atau halo Rudi. Halo Mas Rudi. Kenapa suara saya Pak Edi panggil-panggil Mas Rudi? Padahal saya nggak ada di situ. Karena saya mengutus firman saya. Kan demikian. Nah, ketika saya mengutus firman, artinya ada saya yang berbicara. Artinya ada kehidupan. Kalau mati mana bisa berbicara? Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Ini dia. Saya utus citra saya kepada Pak Edi. Hai Pak Edi, saya bilang. Terus Pak Edi bilang, kita dulu pernah berdebat di sini-sini. Citra saya ini nggak tahu itu Pak Edi. Yang tahu hanya saya. Maka saya bilang, iya betul. Bahkan kita Pak Edi pernah membuat sebuah tantangan dan buat waktu itu di blognya, entah apa blognya itu kan. Siapa yang tahu? Hanya saya. Digital saya nggak tahu. Makanya digital saya berkata, apa yang diperintahkan si Rudi itu yang kubilang. Apa yang diucapkan si Rudi itu yang kuucapkan. Demikian juga lah halnya Yesus. Hanya saja saya terbatas, tidak bisa seperti Tuhan. Kalau Yesus, Tuhan kan bebas. Jadi manusia bisa berlaku seperti apanya. Tetapi hubungannya adalah Yohanes 1 ayat 1. Jadi seluruh yang berbicara tentang kerohanian, itu berasal dari Tuhan. Yang bicara tentang keduniawian, itu urusan Yesus pribadi. Contohnya makan, minum segala macam, lapar segala macam. Oke Pak Ediang? Nah sekarang